Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rindeni Saikan dengan NIM 20242028. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait wasaya atau yang dimaksud dengan wasiat. Langsung saja masuk ke pengertian wasaya atau wasiat. Nah, wasiat ini berasal dari washai tusi, yang berarti saya menyambungkan. Jadi orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Nah, adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang yang memberi barang atau piutang atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahwa pemberian bermaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat tersebut. Kemudian masuk ke hukum wasiat. Nah, dalam hukum wasiat ini, wasiat wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. Yang dimana Allah SWT berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda atau maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yang dimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Orang muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur 2 malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Kemudian masuk ke tak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, dari Abu Umayyah Al-Bahili RA, ia menyatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW menegaskan dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada, sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh karena itu, tak ada wasiat bagi ahli waris syahih. Kemudian dalam mukadimah yang ditulis dalam wasiat. Nah, dari Anas RA, ia berkata bahwa mereka atau para sahabat biasa menulis di awal wasiatnya, atau yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat Fulan bin Fulan yang bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa dari hari kiamat pasti akan datang yang tak diragukan sedikit pun, dan bahwa Allah akan membangkitkan segenap penghuni dalam kubur, dan ia yaitu Fulan bin Fulan, yang dimana berwasiat kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati agar bertakwa kepada Allah, mengadakan ishalah sesama mereka, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika memang mereka orang-orang yang beriman, dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Yakub. Kemudian, kapan wasiat menjadi hak milik penuh? Nah, dalam wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat, kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasinya seluruh hutangnya. Jadi, manakala seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan pada hutang-hutangnya, maka sang penerima wasiat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Kemudian tujuan dari wasiat. Nah, tujuan dari wasiat ini umumnya peninggalan yang dimiliki seorang yang telah meninggal akan diwariskan kepada keturunannya lewat surat wasiat. Surat wasiat itu penting dibuat supaya harta peninggalan terkait orang tersebut bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta.
Nah, kemudian apakah boleh berwasiat kepada ahli waris? Terkait penerimaannya, bahwa para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris di sini adalah mereka yang mendapatkan bagian dari bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian, berapa batas maksimal wasiat tersebut? Nah, menurut hukum Islam, wasiat tidak boleh melebihi 1-3 bagian dari harta yang dimiliki pewaris. Adapun bagi wasiat yang memiliki 1/3 jumlah harta peninggalan atau harta pusaka, maka harus dimintakan persetujuan oleh seluruh ahli waris. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait